Pertamina ini BUMN kan ya? Iya, BUMN. Ini BUMN juga kan? Bukan dong, itu BUMS. Hah? Ini BUMN. Itu BUMS juga. Bedanya BUMN sama BUMS apa? BUMN itu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sementara BUMS merupakan badan usaha milik swasta. Maksudnya BUMS gimana ya? Gini nih, BUMS artinya badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta atau non-pemerintah. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha, serta modal usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selain itu, BUMS fleksibel dalam pengambilan keputusan, soalnya nggak bergantung kepada pemerintah, punya sumber daya dan modal dari berbagai sumber, juga mengelola kegiatan ekonomi yang nggak dikelola pemerintah. Kalau BUMS gak dikelola pemerintah, berarti bisa melanggar hukum dong. Ya nggak bisa, syarat dari BUMS kan tujuan perusahaan nggak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan memiliki akta perizinan pembangunan yang sudah disahkan seorang notaris. Selain itu, BUMS didirikan oleh 2 atau lebih orang WNI yang sudah memiliki KTP resmi Indonesia, dan BUMS bisa didirikan di salah satu wilayah NKRI. Makanya udah pasti BUMS sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oh, jadi kepikiran deh buat kerja di sana. Tapi jenis perusahaannya ada apa aja ya? Yang pertama, ada Persero atau badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja dan modalnya berasal dari harta sendiri. Contohnya ada UMKM seperti toko kelontong, pedagang kaki lima, bengkel, dan laundry. Lalu yang kedua ada firma atau bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama dan modal bersama. Contohnya ada Tera Firma, Diadora, Krok, Puma, firma hukum, dan firma akuntansi. Terus ada persekutuan komanditer atau badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Nah, di persekutuan ini dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Contoh dari usaha CV seperti CV Sumber Karya, CV Global Solusindo Teknologi, CV Catur Pangan Indonesia. Yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. PT ini merupakan badan hukum dari persekutuan modal, berbentuk saham, dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Contohnya ada PT Unilever Indonesia, PT Bank Sentral Indonesia, PT Jarum. Didengar-dengar kenapa persekutuan komanditer itu nggak banyak dikenal ya? Iya, soalnya ada undang-undang persyaratan penamaan CV yang menyatakan tidak boleh terdiri dari rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, sehingga membatasi penamaan perusahaan menjadi lebih menarik. Banyak juga ya jenisnya. Bingung deh nentuin mau kerja di mana. Bisa dilihat kok dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari perusahaan perorangan itu modal yang dibutuhkan relatif kecil. Laba perusahaannya menjadi milik sendiri, mudah mengontrol dan menemukan kesalahan pengelolaan. Tapi dia sulit berkembang karena modal usahanya kecil. Kerugian perusahaan ditanggung oleh pemilik dan sulit memperoleh pinjaman karena perusahaan tidak berbadan hukum. Kalau firma, mereka mengelolaannya lebih profesional. Karena ada pembagian kerja, makanya pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Juga pembagian keuntungannya berdasarkan perbandingan modal yang disetor. Tapi ya karena itu, kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. Hak milik perusahaan nggak bisa dipisahkan dari kekayaan pribadi. Dan kalau firma bangkrut, harta pribadi ikut tersita. Kalau PT, mudah mendapatkan pinjaman modal. Karena statusnya berbadan hukum, kelangsungan perusahaan terjamin karena nggak tergantung pada pemimpin dan pemegang saham. Pengelolaannya profesional karena dipegang oleh masing-masing ahlinya. Dan ada jaminan kesejahteraan bagi karyawan. Tapi prosedur pendirian PT biasanya susah. Terus rahasia perusahaan dapat diakses secara umum. Dan adanya kemungkinan nepotisme karena pemimpin perusahaan dipilih oleh pemegang saham terbesar. Terus kalau CV, keunggulannya relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. Kelangsungan usaha lebih terjamin dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Kekurangannya, harta kekayaan Persero aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Dan modal yang telah disetor Persero pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. Oh gitu. Paham kan? Iya ya, paham sekarang. Ambil duit dulu dong di BCA. Yeah.